Kembali lagi kepada pembahasan soal lagi. Ini khusus pribadi saya sekaligus mungkin koreksi. Di dalam solat yang Kiai sebutkan tadi, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah waladzikrullahi akbar. Itu memang harus kita adalah hati yang kita selalu kita hidupkan. Dari saya juga mengkaji dalam Al-Quran bahwasanya bagian dari khusyuk adalah roji'un, kembali kepada Allah. Yang saya usaha untuk kemudian saya lakukan dalam sholat, mengembalikan segalanya, khususnya dalam pembacaan kalamnya. Dan bahkan kadang saya terlalu fokus pada kalamnya untuk mempersembahkan sebagai puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang yang saya rasakan memang lebih nikmat dan indah, dan bahkan nikmat sekali sholatnya. Dan sholat terus menerus dengan rasa seperti itu semakin membawa kesenangan. Nah, koreksi untuk saya itu, apakah memang dengan cara seperti itu perlu kita tambahkan dengan terus? Terkadang yang di sini agak lepas, karena terlalu fokus untuk membaca keindahan kalamnya untuk mempersembahkan kepada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terus juga kembali ke dzikir lagi, kadang kembali ke ayatnya lagi sebagai kalamnya untuk memujinya. Itu mohon penjelasannya. Itu bagus. Cuman kalau saya tidak seperti itu orang sibuk. Perhatian, kalau saya seperti ini, saya akan perbandingkan dengan saya dulu. Saya itu tidak sibuk dengan kalamnya. Saya merasa senang dan bahagia karena saya masih bisa menjalankan perintahnya. Di dalam perintah itu ada perintah untuk menemui sang penciptanya, untuk menyerahkan segalanya yang sebagai kita sebagai ciptaannya. Itu aja, tidak fokus ke ini, cuma terus berzikir aja. Kan tidak sibuk kalau saya. Orang sudah bahagia diberi kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Allah lewat sholat. Kan tidak usah fokus, sampean ini fokus pada khusyuk. Yang saya jelaskan lewat dari khusyuk. Dulu itu seperti itu khusyuk. Orang khusyuk kan pendapat ulama dicari orang. Karena di dalam Al-Quran itu khosyi'un itu adalah khusyuk. Padahal di atas khusyuk ada, yaitu senang menerima perintah. Merasa senang karena masih bisa diperintah. Karena yang mati sudah banyak tidak menjalankan perintah. Merasa kita tuh senang, tinggal cuman yang dijaga zikir agar pikiran dan rasa itu nyambung dengan hati yang hidup berzikir menyebut nama Allah, yaitu waladzikrullahi akbar. Tidak fokus kepada bacaan. Bacaan memang sudah nyata itu kalamullah, tapi kita adalah penyerahan. Segalanya yang kita baca, yang kita perbuat, yang kita ungkap adalah untuk kita bawa menyembah kepada Allah semuanya. Itu senang, karena senang kan, tidak perlu khusyuk sudah bahagia. Masa orang bahagia perlu khusyuk? Orang senang perlu? Tidak, senang memang nikmat sudah menjalani kesenangan yang Allah perintahkan. Tidak ada orang lalai sudah. Terus seperti ini. Kalau sampean fokus ke khusyuk, lepas ini nanti. Karena khusyuk itu ini kan, memperhatikan. Lalu ada strict terbersit, ini hilang. Lari kepada khusyuk yang itu. Tapi kalau sampean menikmatin ini, senang sampean karena menjalankan perintah. Jangan untuk mencapai sholat yang tinggi harus waladzikrullahi akbar, itu yang harus diperhatikan. Itu kan sudah dengan caranya Allah diajak itu. Sebetulnya. Terus naikkan lagi. Harus naikkan lagi, fokus kepada zikir. Setelah berzikir berarti sampean menyerahkan segalanya sudah kepada Allah tanpa sampean udah mengungkap. Allah udah tahu bahwa dengan hidupnya jiwanya sampean, hatinya sampean berzikir menyebut Allah, sudah menyerahkan segalanya. Karena itu sudah mengalir ke seluruh jasad yang ada dalam diri kita. Nggak gini kekun. Tambahin, naik lagi. Tinggal mengalir, tidak usah diperhatikan. Sampean kan jadi peneliti sampean juga kalau masih diperhatikan. Itu tak bisa seperti itu. Nanti lah apalagi maknanya. Tidak usah, cerahkan aja kepada Allah.
Kalau sudah menyerahkan ke Allah kan tidak mungkin salah-salah. Yang penting dijaga zikir kita yang ada di dalam jiwa itu sendiri. Dijaga apa? Dijaga pakai perasaan yang ada di dalam pikiran, biar pikiran tidak jalan ya, itu cuman enak kok. Itu sudah seneng amat, seneng nanti, indah. Bahkan sampean masuk pada kesenangan yang tidak bisa dibuka-buka karena artinya pembacaan, tapi senang karena sampean masih mendapatkan perintah, diberi kebahagiaan untuk menghadap lewat sholat itu. Lah iyalah, masa senangnya bisa pegang bunga waktu sholat, karena bisa mempersembahkan. Pasti kalau sampean senangnya karena berbunga-bunga, iya, tapi kalau pegang bunga bukan. Ya mempersembahkan sesuatu yang memang Allah perintahkan, kan berbunga-bunga senang, bahagia. Itu harus. Memang itu naikkan, bukan salah yang tadi, benar. Tapi pembahasannya kalau dibahas pasti dalam ada husuk. Husuk masih ada beban, makanya punya sampean ada yang lepas. Husuk ini ada beban masih. Tapi kalau sudah bahagia dan senang, tidak ada beban. Itu senang karena nyambungnya. Kalau husuk masih ada beban. Beban itu suatu ketika akan menjadi cobaan. Hilang, nyambung lagi, hilang, nyambung lagi. Tapi kalau sudah sampean bahagia, tetap yang fokus kepada la zikrullah akbarnya, sampean itu senang terus seperti itu. Tidak ada yang diperhatikan karena kewajiban dalam Al-Quran memang wala zikrullahi akbar. Lahir batin sudah angkat tangan secara zahir, selalu bersujud atas nama wala zikrullahi akbar, luar dalam sudah. Memang enak sebetulnya kalau sudah masuk seperti itu. Perubahan sampean yang seperti itu kalau sudah sampai, saya pastikan sampean akan berubah dan keluarganya sampean akan berubah. Tidak usah dinasihatin, anaknya sampean akan berubah. Karena jiwanya sampean mengalir kepada anaknya karena sebagai titisan. Kalau hasanah cengkal ya berarti sulit dirubah karena bukan titisannya sampean, tapi kalau anaknya saya yakin berubah. Kalau asna istrinya sampean karena aliran darah gen dari orang lain, memang harus melalui nasihat. Karena asna istrinya sampean itu agak mangkal kalau saya lihat. Tapi kalau sampean sudah sampai, nanti sampean asna itu bisa berubah setelah sampai pada titik puncak kecintaan kepada Allah. Tanpa sampean berubah, maka Allah yang akan berubah agar tidak menjadi gangguan kepada kehidupan sampean dalam menyembah kepada Allah. Itu terjadi sama saya. Karena istri saya itu adalah orang kasar dan tukang carok menyeneng waktu itu. Bengal. Tapi akan lemah, akan lembut dengan kecintaan saya kepada Allah. Nyata sudah. Saya tidak pernah ngurus. Walaupun istri saya itu tidak pernah ngurus. Bahkan menyebut nama saya orang jelek, saya tidak pernah ngurus. Tidak diurus sama saya tetap ngurus kepada Allah aja. Mendekat kepada Allah. Hanya Allah diurus oleh Allah. Agar tidak selalu menjadi cobaan sama saya. Saya biarkan memang. Nah, cuman kalau istrinya sampean, saya tahu orangnya tipenya mangkel, sulit dia nasihati, sulit memang kegemarannya tahu sendiri, menang sendiri. Itu ciri khas. Makanya kadang anak-anak itu gak mau sama ibunya ya. Iya. Cari ayahnya terus ya.